Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jadi pertikaian soal siapa yang merawat dan mempersiapkan pemakaman jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik terakhir hayat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba dikala beliau berbaring di pangkuan istrinya, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Agak lain dari itu, menurut Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya jilid 2 dan menurut At-Tabari dalam Zakairul Uqba, beliau wafat di atas pangkuan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ucapan terakhir yang keluar pada detik kemangkatan beliau ialah Ar-Rafiqul A'la minal Jannah. Ada yang mengatakan beliau wafat pada bagian akhir bulan Safar tahun 11 Hijriah. Ada pula sejarawan yang menyebut permulaan Rabiul Awal sebagai hari wafat beliau. Al-Hamid Al-Husaini dalam bukunya yang berjudul Sejarah Hidup Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menulis pada saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang segera turun tangan untuk merawat dan mempersiapkan pemakaman jenazah manusia terbesar di dunia ini, yang paling dicintai dan dikaguminya itu. Untuk pertama kali, kaum muslimin menghadapi cara pemakaman jenazah orang yang paling mereka hormati dan mereka cintai sebagai pemimpin agung. Tata cara yang direncanakan untuk memakamkan jenazah suci itu ternyata banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin, terutama mengenai problema siapa yang berhak memandikan, siapa yang berhak menurunkan ke liang lahat, dan lain sebagainya. Tentang di mana jenazah suci akan dikebumikan juga menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Sebagian menuntut supaya jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di Mekkah. Sebagai alasan dikatakan di kota itulah beliau dilahirkan. Sebagian lain menuntut supaya jenazah beliau dimakamkan di Madinah, di pemakaman Bukai, dengan alasan agar beliau bersemayam bersama-sama pahlawan syahid yang gugur dalam perang Uhud. Akhirnya perbedaan pendapat ini dapat disudahi setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumumkan bahwa ia mendengar sendiri penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dimakamkan di tempat mereka wafat. Berdasarkan itu, bulatlah mereka memakamkan jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau di kota Madinah. Tentang masalah siapa yang akan mengimami salat jenazah secara berjamaah juga terdapat pertikaian. Pertikaian itu terjadi karena hal itu dipandang suatu kehormatan yang sangat tinggi bagi seorang yang bertindak selaku imam sholat jenazah bagi manusia agung seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak tercapai kesepakatan, akhirnya tiap orang melakukan sholat jenazah sendiri-sendiri. Sementara itu terdapat riwayat lain yang mengatakan bahwa dikala itu Ali mengusulkan sholat jenazah secara berjamaah. Usul tersebut diterima oleh kaum muslimin, bahkan disepakati ia bertindak sebagai imam. Begitu pula tentang siapa yang akan mendapat kehormatan menurunkan jenazah suci ke liang lahat. Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengusulkan supaya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah saja yang menurunkan ke liang lahat. Sebagai alasan dikemukakan bahwa dia sudah biasa menggali lahat dan mengembumikan orang-orang Mekah. Ali bin Abi Thalib berpendirian lain. Ia mengusulkan agar Abu Talhah Al-Ansari saja yang turun ke liang lahat. Alasannya senada dengan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas, hanya kotanya lain. Ia sudah biasa menggali lahat dan memakamkan orang-orang Madinah.
Setelah melalui pertukaran pendapat beberapa lamanya, akhirnya terdapat saling pengertian dan Abu Talhah mendapat kehormatan untuk menggali liang lahat. Kemudian timbul pula problema baru, siapa yang akan menyertai Abu Talhah dalam melaksanakan tugas terhormat itu. Menurut Al-Hamil Al-Husain, problema seperti di atas timbul karena tidak ada seorang pun yang diakui otoritasnya untuk mengatur dan menentukan tata cara pemakaman. Juga karena tidak ada wasiat apapun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang perlu dilakukan kaum muslimin pada saat beliau wafat. Soal-soal yang bagi orang zaman sekarang dianggap kurang penting, pada masa itu benar-benar dipandang sebagai satu soal yang besar. Lebih-lebih karena yang dihadapi kaum muslimin ialah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu wajar, rasanya tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada memperoleh kesempatan memberikan pelayanan terakhir kepada jenazah suci itu. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dengan terus terang dan tegas berkata, "Tidak ada orang yang boleh turun ke liang lahat bersama Abu Talhah selain aku sendiri dan Abbas." Sesungguhnya pun sudah ada ketegasan seperti itu dari Ali radhiyallahu anhu. Namun dalam praktek ia membolehkan juga Al-Fadl bin Abbas dan Usamah bin Zaid turun ke liang lahat. Hal itu menimbulkan rasa kurang enak di kalangan kaum Ansor. Mereka menuntut agar ada seorang dari kaum Ansor yang ikut. Tuntutan yang adil itu akhirnya disepakati dan ditunjuklah orangnya, yaitu Aus bin Khawli. Aus dulu pernah ikut aktif dalam perang Badar melawan kaum musyrikin Quraisy. Al-Hamid Al-Husaini mengatakan, dalam sebuah kegiatan membenahi pemakaman jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali benar-benar memainkan peranan yang sangat dominan. Bahkan waktu memandikan jenazah beliau, Ali satu-satunya orang yang menjamah jasad manusia agung itu. Hal itu dimungkinkan karena sebelumnya banyak orang yang sudah mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyatakan hanya Ali radhiyallahu anhu saja yang boleh melihat aurat beliau. Kesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sangat mendalam dan selalu terkenang dari peristiwa memandikan jenazah suci itu ialah balikkan sedikit saja, jasad beliau sudah menurut, sama sekali tidak kurasakan berat. Seolah-olah ada tangan lain yang membantuku, bukan lain pasti tangan malaikat. Riwayat lain mengatakan bahwa yang memandikan jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya Ali radhiyallahu anhu, tetapi juga Abbas bin Abdul Muthalib, serta dibantu oleh dua orang putranya yang bernama Al-Fadl dan Kusam. Di samping Usamah bin Zaid dan Syukron, yang sampai saat terakhir menjadi pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua-duanya menuangkan air. Jasad jenazah suci dimandikan tetap dalam mengenakan pakaian. Di saat memandikan, Ali radhiyallahu anhu tertegun oleh keharuman, bau semerbak dan sambil bergumam mengucapkan, "Demi Allah, alangkah harumnya engkau di waktu hidup dan setelah meninggal." Riwayat mengatakan pula bahwa pemakaman jenazah suci itu dilakukan pada malam hari di bawah cahaya gemerlapan bintang-bintang di langit hening. Di tengah keheningan malam itu terdengar detak-denting suara orang menggali lahat, bercampur suara saling berbisik, seolah-olah jangan sampai mengusik ketenangan jenazah agung yang sedang menuju ke pembaringan terakhir. Tidak jauh dari tempat pemakaman terdengar suara haru para wanita tertahan mengendap-endap rintihan duka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.